Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, balik lagi di GEP Media Channel dengan aku Kak Rahmi. Hari ini kita bakal ngebahas soal TKA Sejarah bab 3 ya. Nah, materinya nanti terkait pendudukan Jepang hingga zaman kemerdekaan dan pasca kemerdekaan part 1. Kira-kira gimana ya? Soalnya yuk kita simak penjelasannya. Oke teman-teman, kita lihat nomor pertama, akibat pelarangan segala bentuk organisasi pada pendudukan Jepang, para tokoh pergerakan melakukan perjuangan dengan cara, nah teman-teman, ternyata organisasi politik pada saat pendudukan Jepang, nah jadi pada masa pergerakan nasional itu dilarang oleh Jepang. Nah jadi tokoh pergerakan melakukan perjuangan dengan cara memanfaatkan organisasi pemerintah Jepang. Nah diantaranya ada gerakan 3A, kemudian Putra gitu ya, dan lain-lain. Nah jadi kalau kita lihat opsi yang A, menolak untuk menyediakan cadangan makanan untuk mendukung perang Jepang, berarti kurang tepat ya, salah. Yang B, menolak keinginan pemerintah Jepang berperang melawan sekutu, kurang tepat. Yang C, melakukan sabotase terhadap fasilitas umum milik pemerintah Jepang, kurang tepat. Yang D, membentuk organisasi baru yang bekerja sama dengan pemerintahan Jepang, juga kurang tepat. Nah, untuk opsi yang E, memanfaatkan organisasi pemerintah Jepang. Nah, ini benar ya teman-teman. Nah, berarti jawaban nomor 1 yang tepat adalah yang E. Kita lihat nomor 2, kebijakan pemerintah penduduk Jepang yang menimbulkan kebencian rakyat Indonesia adalah. Nah teman-teman, untuk menjawab soal yang nomor 2 ini, pada masa pemerintahan pendudukan Jepang, kebijakan pemerintah pendudukan Jepang itu menimbulkan kebencian rakyat Indonesia karena rakyat itu wajib memenuhi kebutuhan pangan dan kebutuhan perang. Nah jadi setiap hasil pertanian Indonesia diserahkan kepada Jepang dengan ketentuan yang diberikan oleh Jepang sendiri. Nah Jepang ini juga memberikan kewajiban kepada rakyat untuk mengikuti proyek-proyek yang dibangun oleh Jepang gitu. Nah jadi kayak sistemnya itu tenaganya itu tenaga paksa. Berarti kalau kita lihat opsi yang A, para pemuda dipaksa untuk menjadi heiho. Nah ini kurang tepat ya. Yang B, wanita dipaksa untuk menjadi pujingkai, juga kurang tepat. Yang C, rakyat dipaksa untuk membantu sarana pendidikan, kurang tepat. Yang D, rakyat wajib memenuhi kebutuhan pangan dan kebutuhan perang. Nah jawaban yang D benar ya teman-teman. Yang E, rakyat wajib bekerja di lahan-lahan pertanian, kurang tepat. Nah berarti untuk nomor 2, opsi jawaban yang tepat adalah yang D. Kita lihat nomor berikutnya, salah satu faktor pendorong Jepang melakukan ekspansi ke wilayah Indonesia adalah karena Jepang. Nah teman-teman, Jepang ini setelah menjadi negara industri gitu ya, dia ini memiliki kekurangan di sumber daya alam yang kurang memadai gitu. Jadi wilayah Jepang ini kemudian melakukan yang namanya ekspansi. Nah faktor pendorong si Jepang ini melakukan ekspansi ke wilayah Indonesia adalah karena Jepang ini membutuhkan bahan-bahan keperluan industri gitu ya. Jadi kalau kita lihat opsi yang A, menjadi negara agraris, berarti kurang tepat. Yang B, membutuhkan bahan pangan, kurang tepat. Yang C, lahir menjadi negara industri baru pasca Perang Dunia I, kurang tepat. Yang D, membutuhkan bahan-bahan keperluan industri. Nah ini benar ya teman-teman. Kita lihat opsi yang E, membutuhkan tenaga kerja dari Indonesia untuk industri. Nah ini kurang tepat. Berarti untuk jawaban soal ini, jawaban yang benar adalah yang D. Oke, kita lihat nomor berikutnya, dampak positif pelatihan semi militer pada masa pendudukan Jepang adalah rakyat Indonesia. Nah teman-teman, pada masa pendudukan Jepang dibentuk organisasi semi militer dan militer. Nah jadi dari organisasi ini gitu ya, direkrutlah para pemuda dari Indonesia atau anak-anak muda Indonesia. Nah dari hasil pelatihan organisasi semi militer dan militer ini memberikan dampak positif di mana para pemuda Indonesia ini terlatih untuk melakukan yang namanya perang gitu. Jadi kalau kita lihat opsi yang A, terlatih hidup sederhana, kurang tepat. Kita lihat opsi yang B, terlatih hidup disiplin, juga kurang tepat. Yang C, terlatih dalam bekerja, juga kurang tepat. Yang D, terlatih melakukan baris berbaris, kurang tepat. Berarti yang E, berpengalaman dalam taktik perang. Nah yang ini benar ya teman-teman. Jadi untuk jawaban soal ini, pilihan yang tepat adalah yang E.
Kita lihat nomor berikutnya, pada tahun 1944, Jepang memberi wewenang kepada Jawa Hokokai untuk membuka sekolah-sekolah baru. Salah satunya adalah Sekolah Kedokteran Umum yang dikenal dengan nama, nah teman-teman, namanya ini adalah Ika Daigaku gitu ya, atau kalau kita lihat dari opsi A, B, C, D, E gitu ya, yang benar itu opsi yang B. Nah, jadi Ika Daigaku ini adalah salah satu kedokteran umum yang dikenal pada masa Jepang. Berarti kalau kita lihat opsi yang A, Shika Daigaku, kurang tepat ya atau salah. Yang B benar. Yang C, Kagyo Daigaku, kurang tepat. Yang D, Kenkoku Gakuin. Yang E, Koto Shihan Gaku, juga salah. Berarti untuk jawaban ini pilihan yang tepat adalah yang B. Next, kita lihat nomor berikutnya. Pemerintahan Kabinet Ali Sastroamidjojo II didukung oleh 3 partai besar pemenang pemilu pada tahun 1955, yaitu, nah teman-teman gitu ya, pemerintahan Kabinet Ali Sastroamidjojo II ini gitu ya, merupakan hasil dari pemilu pemerintahan pertama, hasil dari pemilu pada tahun 1955. Nah, jadi awalnya ini partai yang berhasil pada pemilu ini diantaranya ada Masumi, kemudian ada NU, nah satu lagi dia nanti namanya PNI. Nah, jadi teman-teman kalau kita lihat gitu ya, opsi yang A, NU, Muhammadiyah, dan PKI berarti kurang tepat. Kalau yang B, PNI, Masyumi, dan Muhammadiyah, kurang tepat juga. Kemudian yang C, PNI, Masyumi, dan NU, berarti ini benar. Yang D, PNI, Parkindo, dan Masyumi, salah karena Parkindo bukan ya, Masumi, Gerindo, dan PKI juga salah. Berarti untuk nomor ini jawaban yang tepat adalah yang C. Kita lihat nomor berikutnya ya. Pada tanggal 7 Januari 1965, Indonesia menyatakan keluar sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Nah, jadi penyebab tindakan tersebut adalah, nah teman-teman, ini adalah salah satu bentuk protes dari Presiden Soekarno terhadap PBB karena disebabkan oleh Malaysia diterima sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Nah, berarti kalau kita lihat gitu ya, penyebab tindakan tersebut adalah opsi yang A, Irian Barat tidak segera dikembalikan ke Indonesia oleh Belanda, salah. Kemudian yang B, Indonesia mengalami krisis ekonomi yang hebat, kurang tepat. Yang C, perang dingin antara blok Barat dan blok Timur terjadi, kurang tepat. Yang D, Malaysia diterima sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Ini yang benar ya teman-teman. Nah, tadi alasannya karena apa? Bentuk protes karena Malaysia diterima sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Yang E, Indonesia bermaksud mendirikan organisasi internasional sendiri. Ini kurang tepat. Nah, berarti untuk jawaban soal ini, jawaban yang benar adalah yang D. Oke, kita lihat nomor berikutnya. Pada masa demokrasi terpimpin, Indonesia melaksanakan kebijakan politik mercusuar. Berikut ini yang merupakan akibat politik mercusuar adalah, nah teman-teman, jadi politik mercusuar ini diadakan pada masa demokrasi terpimpin. Nah, jadi dari politik mercusuar ini didapetin 2 konsep. Konsep yang pertama namanya NEVO dan yang kedua Oldevo. Nah, jadi Indonesia ini sangat erat kaitannya atau sangat dekat dengan NEVO. Nah, jadi NEVO ini mengadakan yang namanya Ganevo. Ganevo ini fungsinya untuk mempertemukan atau mempererat hubungan antara tim-tim yang ada di NEVO. Nah, jadi Ganevo ini kemudian diikuti oleh 51 negara-negara di dunia. Nah, dari situ didapatkanlah atau terbukalah banyak negara yang melakukan kerjasama dengan Indonesia. Nah, berarti kalau kita lihat dari pertanyaan, yang merupakan akibat politik mercusuar adalah, kalau kita lihat opsi yang A, meningkatkan perekonomian Indonesia, berarti salah. Kemudian yang B, memburuknya hubungan dengan negara tetangga, juga kurang tepat. Yang C, terbukanya isolasi Indonesia dari dunia luar, kurang tepat. Yang D, banyak negara yang melakukan kerjasama dengan Indonesia. Nah, ini benar ya teman-teman, karena tadi ada pertemuan 51 negara akhirnya membuka banyak negara yang melakukan kerjasama dengan Indonesia. Yang E, membaiknya keadaan finansial, berarti ini kurang tepat. Berarti jawaban yang benar untuk soal ini adalah yang D.
Kita lihat nomor berikutnya, semangat Dasar-Sila Bandung terlihat dari tujuan-tujuan gerakan non-blok atau GNB antara lain. Tujuan gerakan non-blok itu terdiri atas 4. Yang pertama, dia turut serta meredakan ketegangan dunia akibat perseteruan antara blok barat dan blok timur. Yang kedua, mengembangkan solidaritas antar sesama negara berkembang. Yang ketiga, berusaha membendung pengaruh buruk baik dari blok barat maupun blok timur. Yang keempat, menyokong perjuangan kemerdekaan di semua negara. Kalau kita lihat dari opsi jawabannya nih, opsi 1, 2, 3, dan 4 gitu ya teman-teman, berarti tadi opsi 1 benar, opsi 2 juga karena mengembangkan solidaritas antar sesama negara berkembang, opsi 3 juga benar karena berusaha membendung pengaruh buruk baik dari blok barat maupun blok timur, yang keempat menyokong perjuangan kemerdekaan di semua negara. Nah berarti teman-teman kalau misalkan ada pilihan 1, 2, 3, 4 gitu ya untuk menjawabnya ini, kalau misalkan opsi 1, 2, 3, 4 jawaban yang benar itu adalah yang E. Oke, kita lihat soal nomor berikutnya, kegagalan pelaksanaan pola pembangunan berencana tahap 1 pada tahun 1961 sampai dengan 1969 pada masa demokrasi terpimpin disebabkan oleh, nah teman-teman, jadi pelaksanaan politik mercusuar ini yaitu ada beberapa proyek. Yang pertama ada namanya pembangunan Monas, yang kedua ada namanya pembangunan Stadion Senayan Jakarta, yang ketiga pembangunan jembatan Semanggi teman-teman. Nah berarti kalau kita lihat dari opsi yang A, terjadinya krisis kepemimpinan bukan ya, berarti kurang tepat. Yang B, terjadinya krisis pangan juga kurang tepat. Yang C, dilaksanakannya proyek-proyek mercusuar. Nah ini ya teman-teman, nah ini adalah proyek-proyek dari yang 3 tadi, pembangunan Monas, Stadion Senayan, kemudian jembatan Semanggi. Yang D, tidak tersedianya sumber daya manusia kurang tepat. Yang E, terjadinya kenaikan harga pokok juga kurang tepat. Berarti jawaban yang tepat untuk soal nomor ini adalah yang C. Oke teman-teman, itu dia tadi pembahasan soal TKA Sejarah bab 3 terkait pendudukan Jepang hingga zaman kemerdekaan dan pasca kemerdekaan 41. Nah semoga dipahami ya. Nah sekian dari kakak, jangan lupa saksikan video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.